Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berikan penjelasan secara teknis tentang bagaimana tugas itu dikerjakan, yaitu tentang deskripsi dari tanaman yang menjadi tanggung jawab kalian. Nah, saya sudah berikan draftnya ini kepada kalian ya. Ini draftnya, kalian semua sudah dapat. Dan saya akan jelaskan secara teknis sekali lagi bagi kemarin yang belum mendapatkan penjelasan secara teknis. Jadi, kenapa ini saya sebut draft? Karena kalian tidak boleh mengubah formatnya. Jadi, ukuran kertasnya tidak boleh diubah. Ini ukuran kertasnya adalah A5 ya. Seukuran A5, kemudian margin atau batas tepi, ya, atas, bawah, kiri, kanan tidak usah diubah. Kemudian berkaitan dengan font atau gaya huruf tidak usah diubah. Terus kemudian berkaitan dengan spacing atau jarak antar baris juga tidak usah diubah. Yang perlu kalian ubah adalah kalian hapus saja ini, kemudian gambarnya diubah, kemudian klasifikasinya, dan otomatis daftar pustakanya juga sesuai dengan yang daftar pustaka yang kalian rujuk. Oke, jadi langsung saja ya kita coba praktikkan ya. Ya, ini draft kita ya. Jadi ini coba kita hapus dan kita ganti sesuai dengan, atau kita buat baru saja ya supaya enak. Oke, kalau buat baru berarti yang perlu di setting dari kalian adalah kertasnya A5, marginnya atas 1, bawah 1, kiri 2, kanan 1. Oke, dengan gaya huruf adalah Jilsan Nova, ukurannya 11, kecuali nanti judulnya. Oke, siapa yang ingin dicontohkan deskripsi tanamannya, angkat tangan. Tuh terlalu banyak, terlalu banyak. Ah, sekarang tanggal berapa? Dua, dua dua. Siapa presensi dua dua? Hah? Siapa? Oke, siapa namanya tadi? Maulidi dapat jatah tanaman apa? Cocor bebek. Oke ya. Kita coba untuk mendeskripsikan cocor bebek ya. Baik, jadi pada judul beda ukurannya ya, 12 dan bulk. Ini identifikasi. Nah, di bagian bawahnya, spacingnya belum diatur. Spacingnya adalah 1 saja, tidak ada spasi antar paragraf. Identifikasi sudah tahu ya bahwa jelas namanya adalah bunga cocor bebek, dan kita cari tahu apa nama dari ilmiah cocor bebek. Apa di cocor bebek nama ilmiahnya sudah dicari belum? Nah, kalau sudah tahu nama lokalnya, untuk mencari tahu nama ilmiahnya sangat gampang sekali ya. Ya, tinggal buka aja internet, kemudian ketikkan nama ilmiah cocor bebek, nanti akan keluar. Kok bebek? Oke, keluarkan ya. Jadi cocor bebek ini kita pastikan bahwa namanya adalah Bryophyllum pinnatum ya. Kita coba cari sumber yang lain. Cocor bebek, nama ilmiah. Jadi kita harus cross check dari beberapa sumber ya, tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Kita coba, oh ini ternyata sudah lengkap. Cocor bebek ini Kalanko pinnata. Nah, ini kan ada perbedaan kan ya? Kalau menurut ini tadi, cocor bebek Kalanko pinnata, tapi di sini keluarnya Bryophyllum pinnatum. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Makanya perlu sekali lagi cross check dari beberapa sumber. Kalau versi ini tadi Kalanko pinnata ya. Kalau menurut Wikipedia namanya adalah sama Kalanko pinnata. Kalau menurut situs ini rumah.com namanya adalah memiliki nama ilmiah Kalanko pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Oh, ternyata keduanya sama saja ya. Tergantung nanti versinya yang mana. Oke, tinggal pilih salah satu.
Misalkan di sini lebih condong ke Bryophyllum pinnatum, berarti kita ambil ini aja Kalanko pinnata karena tadi kita lihat bahwa genusnya adalah Kalanko ya. Ini lihat ya. Karena jenisnya Kalanko berarti kita ambil saja Kalanko pinnata. Ya, tinggal di copy paste diletakkan di sini miring. Nah, oke. Terus yang harus ada di dalam tugas kalian itu apa? Gambar. Gambar dari Bryophyta kan. Gambar dari cocor bebek harus ada. Nah, gambarnya kalau bisa dipotret sendiri. Dipotret sendiri dari spesies yang jadi tanggung jawab kalian. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, potretnya harus bagus. Kedua, tumbuhannya harus representatif. Apa itu representatif? Apa? Kelihatan? Ah, kelihatan semua. Maksudnya kelihatan semua itu apa? Dari ya, dari akar. Saya tidak mewajibkan adanya akar ya. Nanti kalian cabutnya baru potret. Nanti kalau ditanam lagi enggak tumbuh gimana? Ya. Jadi paling tidak dari permukaan tanah itu dari pangkal batangnya sampai kepada ujung daunnya semuanya kelihatan. Nah, itu representatif. Kemudian yang kedua, tanamannya sudah harus dewasa. Jangan tanaman yang mungkin nanti masih kecil kalian potret. Nanti rawan itu untuk tidak representatif. Misalkan begini. Saya ambil contoh. Kalian dapat jatah tanaman dari bunga bakung misalkan. Tahu bunga bakung yang mana? Yang terletak di pinggir-pinggir taman segitiga itu, sekolah kita itu adalah bunga bakung. Dia berbunga enggak? Dia berbunga enggak? Berbunga. Dia berbunga, warnanya putih bunganya. Nah, tapi pada saat kalian mendapatkan jatah tumbuhan itu, bunga bakungnya belum berbunga. Artinya ketika kalian potret itu kalian masukkan di sini, orang tidak tahu bunganya seperti apa sih. Nah, itu artinya kurang representatif. Kalian dapat jatah mangga, dapat jatah keluih di belakang, dapat jatah rambutan, dapat jatah pisang. Kan itu semuanya berbuah kan ya? Tapi ketika kalian potret tumbuhan itu tanpa ada buahnya, maka orang tidak akan tahu bahwa sebenarnya dia memiliki buah, bentuknya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kurang representatif. Paham maksud saya? Nah, hah? Makanya cari di internet. Ini saya contohkan ya, makanya saya contohkan. Misalkan kalau Maulidi dapat foto yang bagus dari cocor bebeknya, oke, silahkan diambil dari dokumentasi sendiri lebih bagus. Tapi kalau tidak nemu tanaman yang representatif, kalian boleh mengambilnya dari internet. Tapi ingat harus disertakan sumbernya. Oke, kalau dari internet kan ada banyak ya. Nah, ada banyak, tapi carilah yang situs-situs terpercaya. Jangan Shopee ini masa cari pengetahuan di Shopee dari tukang jual. Nah, jadi yang bagus, yang representatif. Oke, kira-kira yang mana ini gambarnya? Saya ambil aja yang ini ya. Kira-kira yang ini. Oke, cukup representatif. Kemudian saya klik. Saya buka di tab yang baru. Nah, seperti ini ya. Nah, gambarnya ini langsung di copy saja. Kemudian diletakkan di tadi. Diletakkan di sini. Nah, karena ini kita mengambilnya disesuaikan ya ukurannya. Karena ini kita mengambilnya dari internet, otomatis ini bukan milik kita. Dan bagusnya, kalau ini bukan milik kita, berarti diapakan? Diberi sumber. Ini sumbernya dari mana? Di bagian bawah ini ya, menggunakan text box, diberi sumbernya dari mana. Oke, kita ketik sumber begitu ya. Sumbernya dari mana? Di mana lihat di sumber dari gambar ini? Di alamat URL-nya yang atas ini. Nah, jadi di atas ini ada alamat URL, inilah yang harus di-copy. Jadi ini di-copy, di-paste-kan saja di sini. Nah,
disesuaikan ukurannya ya. Tetap pakai Gilson Nova gaya hurufnya, tapi supaya kelihatan semua ukurannya 8 saja. Nah, ini tinggal mengubah sesuaikan ukurannya. Spacingnya buat 1, antar barisnya di remove ya. Oke, ini biar bagus diginikan. Oke. Kita tata, coba kita tata dulu. Oke. Oke ya. Jadi kita sudah dapat gambar dan juga sumbernya ya. Ini tidak usah diberi warna dan tidak usah diberi baris. Dan text wrappingnya diganti square. Gambarnya juga diganti square. Oke. Sudah, kemudian berikutnya adalah kita mendeskripsikan dari cocor bebek ini. Cocor bebek bukanlah bunga yang asing kan ya untuk kalian ya? Nah, artinya kalian dengan bahasa kalian sendiri pun bisa mendeskripsikan ini. Apa kira-kira, Maulid? Apa di Maulidi? Kita cari ungkap tadi ya, namanya dulu. Tumbuhan ini merupakan salah satu tanaman hias dengan nama ilmiah apa? Kalanchopinnata. Karena tadi ada beberapa versi, maka kita ungkap saja supaya orang tidak bingung namanya ya. Kita ungkap dua-duanya. Atau bisa juga disebut dengan, tadi apa yang membuat kita bingung? Nah, cocor bebek tanaman hias dengan banyak manfaat. Dan nama ilmiah Kalanchopinnata atau Bryophyllum pinnatum. Nah, supaya orang tidak bingung, dari dua nama ilmiah yang berbeda itu kita cantumkan keduanya. Nah, Bryophyllum pinnatum, jangan lupa penulisan nama ilmiah harus dicetak miring. Oke, ini semuanya nanti ke bawah, justify, rata kiri dan kanan. Merupakan salah satu nama hias dengan nama Kalangko. Nah, ini sudah bisa kita jadikan daftar pustaka. Bahwa kalian kan tidak tahu sebenarnya namanya ada dua ya. Ini jadikan daftar pustaka juga boleh. Terus tadi, misalkan kita gunakan ini rumah.com ini sebagai sumber rujukan. Bisa enggak? Bisa. Ini cukup kredibel ya, rumah.com. Kita cari tahu tadi di halaman pertama tadi bilang apa? Apa itu cocor bebek? Ini cocor bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Memiliki nama ilmiah Kalanchopinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal, berdaging, dan mengandung banyak air, sedangkan batangnya lunak, memiliki ruas. Cocor bebek memiliki bunga majemuk berwarna merah muda. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan rujukan, tapi jangan di copy paste. Maksudnya begini ya, ini kalian copy, kemudian kalian langsung letakkan di sini. Misalkan langsung letakkan di sini tanpa proses editing terlebih dahulu, ini saya larang, atau secara ilmiah pun ini tidak boleh. Karena kalau hanya sekedar copy paste saja, ini merupakan kegiatan yang disebut sebagai plagiasi atau plagiarisme. Suatu kegiatan untuk menyalin karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya, gampang copy paste selesai, tapi saya tidak mau seperti itu. Nah, tapi tetap kita bisa merujuknya, tapi dengan kaidah-kaidah keilmiahan. Bagaimana Pak?
dicantumkan daftar pustakanya, kemudian kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Paham maksud saya? Paham ya? Paham. Misalkan ini. Apa yang akan kita ambil tanaman hias ya? Ini mungkin kita ambil tanaman hias ya. Jadi cocor bebek adalah salah satu jenis tanaman hias. Kemudian yang memiliki ciri khas pada nanti ciri khas di paragraf 2 saja. Ini yang kita masih umum saja. Yang mudah tumbuh dimanapun gitu ya. Misalkan begini. Misalnya di parit, di kebun, kok di kebun, di mana lagi? Bahkan tumbuh di tanah yang berbatu. Nah, terus saya ingin ngambil ini referensi tentang memiliki bunga majemuk berwarna merah muda. Oh, dia punya bunga majemuk berwarna merah muda. Cocor bebek memiliki bunga berjenis bunga majemuk dengan warna merah muda. Titik. Nah, ini kita bisa rujuk bahwa kita mengambil ini dari referensi 1. Nah, ditulis 1 seperti ini. Karena kita ingin tahu bahwa pembaca itu membaca ini dari referensi nomor 1. Nah, berikutnya kita masukkan referensi 1 ini ke dalam daftar pustaka. Jadi referensi rumah.com bla 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 ini di artikel ini kita jadikan sebagai referensi. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan fitur yang ada di dalam Word. Ya, apa itu fiturnya? Nah, jadi di bagian atas ini ada menu bar, ya, menu bar di bagian references kalian klik. References ini diklik, ini di Microsoft Word semuanya pasti ada. Kemudian fokus ke bagian citation and bibliography di sini ya. Nah, kemudian kalian klik insert citation ya. Kemudian klik lagi add new source, diklik. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Judulnya create source. Nah, hal pertama yang harus diubah, harus diedit adalah type of source atau tipe dari sumbernya ini. Kalian mendapatkan sumber itu dari mana? Di sini ada semuanya jenis-jenisnya. Apakah dari buku, bagian dari buku, jurnal, artikel, atau majalah, laporan, website, dan lain sebagainya. Semuanya ada. Kita ingin masukkan dari apa? Website. Maka website dipilih, diklik website. Kemudian bahasanya kita pilih saja yang bahasa Indonesia ya. Kemudian setelah itu diklik author. Apa itu author? Pengarang. Kembali lagi ke artikel yang kita rujuk. Ini ya, artikel cocor bebek manfaat dan cara budaya di rumah. Ini adalah artikel yang mana kalau artikel seperti ini biasanya pasti ada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Kalau tidak di bagian atas, biasanya di bagian bawah. Coba kita lihat di atas tidak ada ya nama dari pengarangnya. Kita coba scroll ke bawah, barangkali ada nama pengarangnya. Di bawah artikel biasanya. Oh, ternyata tidak ada namanya ya secara pasti dia pengarangnya. Berarti bagaimana kalau seperti itu? Ditulis apa? Ditulis anonim karena dia tidak dijelaskan secara rinci pengarangnya ya. Nah, jadi kembali ke Word tadi, kita tulis pengarangnya adalah anonim karena tidak ada pengarangnya. Sebenarnya kalau seperti ini itu agak kurang bagus ya, yang mana tidak ada pengarangnya. Kalau kalian bisa mencari yang ada pengarangnya di sumber lain itu malah lebih bagus.
Tapi di sini sudah terlanjur, kita coba cari tahu bagaimana caranya pembuatan daftar pustakanya. Name of web page. Berikutnya, apa itu name of web page? Nama dari halaman artikelnya. Berarti apa? Cecer bebek dan lain dan seterusnya. Nah, ini tinggal di copy paste saja ke sini. Nah, cecer bebek, manfaat dan cara budidayanya. Oke, terus name of website. Apa artinya? Nama dari websitenya yang mana kira-kira? Rumah.com. Ini ya nama websitenya ya. Nah, ini tulis saja di sini rumah.com. Kemudian tahun, bulan, tanggal, dan alamat URL. Di sini ada enggak? Oh, ada. Tahun, bulan, tanggal. 26 Desember 2019. Ini ditulis 2019. Bulannya Desember, tanggal berapa tadi? 26. URL, apa itu URL? Link, alamat link. Ya, link di mana lihatnya? Di atas. Nih, di atas ini tinggal di copy, dimasukkan ke sini, alamat URL. Nah, ketika semuanya sudah terisi, tinggal klik saja OK. Nah, di sini pasti muncul pengarang dan tahunnya. Nah, tapi ini tidak kita tuliskan, karena kalau kita tuliskan nanti bakal banyak. Makanya kita ganti dengan simbol referensi 1 di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini dihapus saja, tak masalah. Nah, kemudian nanti ketika kalian ingin menyisipkan daftar pustakanya di bagian bawah, kalian tinggal kembali lagi ke Citation and Bibliography ini, ya. Pastikan stylenya adalah jenis APA 6 Edition. APA 6 Edition diklik, kemudian di bibliografinya diklik. Di sini akan muncul beberapa pilihan ya, ada bibliografi, referensi, sama worksite. Klik bibliografi, diklik. Nah, nanti apa yang sudah kita masukkan tadi akan keluar. Bibliografi ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Daftar pustaka. Ya, ini yang sudah kita masukkan tadi ya, anonim 2019, 26 Desember, cocor bebek, bla bla bla. Diambil kembali dari rumah.com, situsnya ini. Nah, ini sudah selesai daftar pustakanya menurut apa edisi ke-6. Nah, ini kita sesuaikan dengan format, ini dihapus saja ya. Di sini kita tulis karena referensi kita tadi nomor 1, maka ditulis diketik 1 begitu ya. Kemudian dipastekan tadi daftar pustakanya di sini. Nah, sudah selesai ini daftar pustaka di paragraf yang pertama. Jangan besar-besar, kira-kira 9 saja sih cukup. Oke. Paragraf pertama selesai. Nah, lanjut di paragraf yang kedua. Kita cari coba sumber yang lain. Nah, bagi yang dari wiki ya, dari wiki itu kelemahannya begini. Misalkan kita deskripsinya, coba memiliki batang yang lunak yang beruas, daunnya tebal berdaging, mengandung banyak air warna hijau. Nah, di sini kan juga ada nomor 1. Mereka itu juga mengutip dari sini. Paham maksud saya? Jadi wiki itu adalah kumpulan dari beberapa sumber juga. Dan kalau kalian ingin mengutip ke wiki, bahwa sebenarnya ini bukan hak wiki. Yang memiliki hak untuk menuliskan ini adalah ini, nomor 1 ini, klik yang berbawah. Nah, nomor 1 ini. Sebenarnya ini bisa diklik. Ini situs, kalau mau mengambil dari sini, maka kliklah situs utamanya. Ini coba kita klik, kita buka tab baru. Kita lacak. Nah, inilah sumber utamanya. Nah, tapi sumber utamanya pun ini sedikit susah untuk kita identifikasi ya. Coba ini. Tadi kan referensi nomor 1 ya. Cocor bebek pembasmi wasir. Pengarangnya H. Amanan, harian Suara Merdeka, tanggal 22 Maret tahun 2003. Diakseskan dari versi asli. Coba kita versi aslinya, apakah masih ada? Nah, susah diakses kan ya? Nah, inilah kelemahan dari Wikipedia. Oleh karena itu, sebenarnya kalau murni pendapat Wikipedia itu, dia tidak ada referensi atau embel-embelnya. Misalkan ini, cocok bebek, pembasmi
Tanaman ini terkenal dari metode produksinya. Cocor bebek populer digunakan sebagai tanaman hias di rumah, tapi banyak juga tumbuh liar. Nah, ini baru namanya, ini murni hasil karangan dari Wikipedia, karena tidak ada referensinya, karena dia tidak mengacu kepada sumber yang lain. Nah, jadi kalau dia mengacu kepada sumber yang lain, ini ketika kita sudah cek tadi, ternyata hasilnya seperti ini ya. Nah, situsnya pun juga tidak bisa diakses. Paham maksud saya? Oke, kita coba cari sumber yang lain selain dari Wikipedia. Selain dari rumah.com, tadi ini sudah. Ketikkan saja di pencarian ya, kita ingin cari deskripsi cocor bebek. Maka akan keluar beberapa situs ya. Akan keluar beberapa situs. Cari situs yang kredibel. Rimba kita, nah ini boleh klik rimba kita. Kemudian ini P2KP sticky ac.id. AC itu akademi, kampus, boleh silahkan diklik, tidak masalah. Bawahnya PDF, silahkan kalau dapat nanti mencari sumbernya dengan jelas, it's okay. Oke, misalkan kita ingin mengutip dari rimba kita, apakah ada informasi penting yang bisa diambil? Coba kita baca. Asal ya. Berasal dari Madagaskar. Oke, ini bisa kita jadi rujuk juga. Bahwa asalnya adalah Madagaskar. Ini. Coba ini kita jadikan rujukan ya. Copy. Jangan hanya sekedar copy paste, tapi kita parafrase. Kita tuliskan dengan kata-kata kita sendiri dari kalimat ini. Cocor bebek memiliki nama ilmiah Kalanchoe sukulen yang mengandung banyak air yang berasal dari Madagaskar. Oke. Nah, tanaman cocor bebek adalah jenis tanaman sukulen. Apa itu sukulen? Yaitu tanaman yang mengandung banyak air. Bunga ini asli berasal dari Madagaskar. Kemudian salah satu hal yang menjadikan tanaman ini unik adalah bahwa dia memiliki kemampuan bereproduksi dengan cara pertunasan yang ada pada tepi daunnya ya. Tepi daunnya yang secara ilmiah dikenal sebagai tunas adventif. Nah, titik ini sudah bisa jadi referensi yang kedua. Nah, terus kita kembali masukkan ya referensi yang kedua ya. Nah, ini sudah tidak hapus. Ini kita mengambil dari sumber, tapi kan tidak murni copy paste. Kalau murni copy paste nanti ketahuan. Saya akan tunjukkan nanti. Tunggu. Nah, kita masukkan dulu referensi yang kedua ya. Dengan cara yang sama tadi, klik references, masuk insert citation, terus add new source. Kembali ke sumbernya tadi ya, ini rimba kita ini. Ini maka adalah website, kita cari tahu siapa pengarangnya. Kalau tidak di bagian atas ya, di bagian bawah. Ternyata tidak lagi namanya. Pengarangnya tidak jelas di sini. Nah, inilah kelemahan dari website. Tidak ada pengarangnya? Coba di bagian kanan. Kalau tidak ada pengarangnya tadi ditulis apa? Anonim.
Kita tulis lagi anonim. Name of web page, apa namanya? Ini ya. Websitenya, limbah kita, tahun, tanggal, bulan, ini kapan? Ada enggak di sini informasinya? Ada enggak? Cuman tahun dia 2009 sampai 2022, di sini tidak ada. Kalau tidak ada secara spesifik tanggal, bulan, tahun, maka ditulis apa? Kita tuliskan tanggal, bulan, tahun di mana kita mengaksesnya sekarang. Berarti tahun 2022, bulan Maret, tanggal 22, URL-nya kita copy saja di sini, klik di sini. Oke. Nah, selesai. Ini dihapus saja. Karena kita ingin masuk, ini sudah ganti dengan nomor 2 ya. Nah, kita di sini ketik nomor 2, kita ingin masukkan sumbernya, caranya sama seperti tadi. Insert, kemudian insert reference, kemudian bibliografi, diklik bibliografi. Maka dua tadi akan muncul kan ya. Yang kedua tadi kita klik anonim ini ya. Anonimnya ini diambil yang Maret 2022, kita cut, kita pastekan di sini referensi nomor 2. Yang mana? Yang bawah. Oke, karena ini atas bawah sama-sama anonim, maka bisa diginikan sih, diganti dengan seperti ini. Ini pengarangnya sama tapi beda situs. Oke, sudah jadi 2 paragraf. Yang kurang apa? Kita masukkan apanya ini? Klasifikasinya ya. Biar enak kita copy saja, kita paste di sini. Oke. Kita cari klasifikasi dari cocor bebek ya. Tadi sudah ada kelihatannya ya. Kita buka tab baru. Klasifikasi cocor bebek. Limbah kita ada. Klasifikasi harus 7 tingkatan takson ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mulai dari kingdom, divisi, classes, ordo, family, genus, spesies, semuanya ada ya. Oke, kalau semuanya ada, tinggal dimasukkan saja ke sini. Kingdomnya plante, divisinya apa? Magnoliophyta, di sini diganti. Divisi Tachyophyta diganti Magnoliophyta. Classesnya apa? Magnoliopsida sama ordonya apa? Saxifragrales. Nah, ini. Familianya Crassulaceae. Genusnya Kalanko di sini. Nama spesiesnya Kalanko pinnata, di sini kita ganti. Oke, sudah selesai. Gambar deskripsi dari 1 sudah, 2 ini membahas secara lebih spesifik sudah. Terus kita coba tambahkan 1 paragraf lagi biar penuh ya, berkaitan dengan manfaatnya. Coba kita cari tahu lagi tadi di sumber di internet. Limbah kita sudah.
Ini cocor bebek, buku ensiklopedi. Coba kita lihat dulu apakah referensi ini ada nama pengarangnya atau tidak, ada sumber yang jelas gitu apa tidak ya, kita cari tahu dulu. Nah, ini ternyata juga mengambil dari sumber yang lain. Susah ini, berarti kita cari nanti referensinya. Coba, nah ini. Ketika saya klik sumbernya ya, sumber utamanya, diklik, sudah hilang, tidak bisa dibuka situsnya. Ini kredibel tidak? Tidak, ya. Walaupun ini mungkin isinya bagus, tapi kita susah menemukan rujukan utamanya, maka kita skip. Wikipedia skip. Kita coba cari yang lebih spesifik dari kegunaan atau manfaat cocor bebek. Sehatku. Coba kita buka situs ini ya. Sehatku kredibel juga. Kita lihat apakah ada pengarangnya. Nah, ini yang saya maksud sebagai lengkap itu. Ini loh. Ini 23 Februari 2001 ditulis oleh Randi Ferizari. Diedit oleh atau ditinjau oleh Dr. Anandika Pawitri. Nah, ini sumber ini berarti apa? Cukup kredibel. Karena jelas nanti kalau kita apa? Jadikan rujukan. Nah, kita ingin merujuk ini ya. Nah, ini kita ingin mengutip ini ya. Cocor bebek merupakan tanaman yang ternyata menyimpan sejumlah manfaat dari mulai mengobati diabetes hingga mencegah kanker. Hal ini tidak lepas dari zat yang terkandung di dalam tanaman tersebut seperti kaya akan antioksidan. Nah, kita ini rujuk saja, tapi tuliskan dengan kalimat kalian sendiri. Apa ini? Banyak manfaatnya mengobati diabetes hingga mencegah kanker karena banyak terkandung antioksidan. Coba kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Bunga ini ternyata menyimpan segudang manfaat. Yaitu bisa menyembuhkan diabetes bahkan kanker. Titik. Hal tersebut dikarenakan pada bunga ini terkandung banyak zat yang kaya akan antioksidan. Titik. Ini sudah melebihi satu halaman belum? Belum. Oke, kita tambahkan lagi. Zat yang kaya antioksidan ini apa? Coba kita baca sekali lagi di sini, baca lebih jauh. Ya. Mengenal tanaman cocor bebek, manfaat daun cocor bebek untuk kesehatan ya. Mengobati diabetes seperti disebutnya zat bersifat anti diabetes. Zat ini berupa ekstrak hidroalkoholik. Ini bisa ditambahkan. Kemudian adanya kandungan zat membuat tanaman ini dipercaya mengendalikan kadar gula dalam darah. Oke. Menurunkan kadar kolesterol, mengatasi infeksi jamur, peradangan, infeksi bakteri, mengobati luka, mencegah kanker. Oke, mencegah kanker ini apa? Tadi kandungan zat antioksidan dapat menjadikan daun mungkin potensinya mencegah kelainan bakteri. Oke, ini coba kita tuliskan tadi ekstrak hidroalkoholik. Ini kopi. Salah satu zatnya adalah di paste di sini ekstrak hidroalkoholik yang mampu mengendalikan kadar gula di dalam darah. Titik. Selain itu masih banyak lagi senyawa antioksidan yang lain. Sudah, begini saja. Ini referensi nomor 3 di superscript ya di sini. Terus kita tuliskan referensi nomor 3 di sini. Apakah cukup atau tidak kita cari tahu ya.
Referensi nomor 3. Gimana caranya? Sama insert, kok insert sampean? References, insert citation di sini, add new source. Kita masukkan yang dari sini tadi. Siapa pengarangnya? Sorry. Randi Ferizari ya. Randi Ferizari. Ini kita copy. Masukkan ke Word-nya. Ini website ya. Randi Ferizari. Tapi penulisan daftar pustaka itu kalau lebih dari satu kata, misalkan 2, 3, dan seterusnya, yang ditulis sebagai kata depan itu adalah nama dari kata paling akhir. Nah, misalkan kan Randi Ferizari tadi, dibalik Ferizari, spasi Randi, seperti ini. Oke, terus kemudian name of web page, namanya apa ini ya? Langsung saja di copy paste di sini. Name of website apa? Sehatku. Sehatku. Tahun, bulan, tanggal, URL. 23 Februari 2021 URL-nya ini ya. Ini di copy. 21 Februari 2021 dengan alamat URL ini. Jangan lupa bahasanya adalah Indonesia. Klik OK. Nah, Ferizari akan muncul Ferizari ya. Ini dihapus saja. Kemudian dengan cara yang sama, klik ini pastikan apa edition, klik bibliografi, kemudian bibliografi, klik. Maka tiga-tiganya sebenarnya akan muncul. Pilih yang Ferizari tadi ya. Ferizari ini dipilih. Sorry. Yang hanya Ferizari saja yang dipilih. Kita masukkan ke sini. Kita pastekan. Wah, ternyata lebih dari satu halaman ini menjadi masalah. Lebih dari satu halaman ini menjadi masalah. Diatur supaya tidak lebih dari satu halaman. Gimana caranya? Misalkan gambarnya coba kita kecilkan. Pas. Dan ini sudah jadi.